Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda, dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Judul renungan kali ini "Berkenan di Hati Allah", ditulis oleh Sim Katie. Ketika para bankir senior di Asia ditanya apa pertanyaan favorit yang mereka ajukan saat mewawancarai calon karyawan, salah seorang dari antara mereka menjawab, "Bagaimana Anda menerangkan arti kesuksesan dan bagaimana cara meraihnya?" CEO dari Citibank Singapura tersebut menjelaskan, "Saya ingin memahami apa motivasi mereka dalam mencapai kesuksesan. Ini memungkinkan saya mengenal inti dari calon yang saya wawancarai itu dan nilai-nilai yang mereka pegang." Sekarang bagaimana dengan Allah? Apa yang Allah cari dari kita?
Kita membaca tentang sesi wawancara dalam tanda kutip dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13. Allah menugaskan Nabi Samuel untuk mencari dan mengangkat Raja Israel. Dan Allah memberikan persyaratan ini kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 7 orang calon diwawancara, tetapi tidak ada yang lolos. Justru calon ke-8, Daud, anak Isai, yang paling muda dan tidak memenuhi syarat dalam kemampuan yang dipilih. Daud memenuhi satu kriteria penting yang dicari Allah. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Meskipun penting mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi seseorang, janganlah kita mengabaikan unsur-unsur karakter yang jauh lebih penting: kejujuran, kebenaran, integritas, dan kerendahan hati. Implikasinya sangat penting bagi kita. Dalam kerinduan kita menjadi hamba Allah yang baik dan setia, kita harus berusaha meningkatkan keahlian dan pengetahuan kita. Dan yang lebih penting lagi, menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Sahabat ODB, apa artinya bagi Anda untuk berkenan di hati Allah? Apa yang dapat Anda lakukan setiap hari agar bisa berkenan di hati Allah? Ya Tuhan, jadikanlah aku seperti Daud, seorang yang berkenan di hati-Mu. Tolonglah aku melakukan semua kehendak-Mu atas diri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.